Bagaimana cara menghadapi sensasi baru? Ya, banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan itu seringkali bingung ketika mengalami sensasi baru yang ada di tubuh fisiknya. Kalau sensasi lama udah biasa, udah santai. Tapi ketika sensasi baru, wow, tunggu dulu. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi sensasi baru yang terjadi yang seringkali membuat kamu jadi kelabakan dan tidak percaya diri. Oke, saksikan video sampai habis. Teman-teman, biasanya yang terjadi kalau kamu udah biasa dengan sensasi jantung berdebar, kemudian kamu udah biasa dengan lemes, ya, sensasi-sensasi itu dan sejenisnya, pusing mungkin kamu udah biasa aja menghadapi semuanya. Namun, ternyata tiba-tiba muncul tuh sensasi baru yang nongol, ya, misalnya adalah kamu merasakan kedutan, atau kamu mungkin merasakan sakit kepala, atau mungkin merasakan nyeri dada, atau semua sensasi barulah. Nah, semua sensasi baru itu membuat kamu jadi goyah. Pertahanan kamu bahwa, ini aman, itu jadi goyah. Kenapa masih goyah, teman-teman? Karena sebenarnya walaupun kamu sudah merasa bisa menghadapi sensasi yang udah biasa, kamu tuh masih takut. Masih takut sama sensasi dan kamu masih nggak percaya bahwa kamu tuh sehat. Sehingga masih ada belief, sensasi itu tanda adanya suatu penyakit. Masih ada pemahaman sensasi itu adalah tanda bahaya. Itu masih belum selesai, teman-teman, itu masih kamu pegang, walaupun kamu udah merasa biasa aja menghadapi sensasi yang sudah sering kamu alami. Karena pemahaman itu masih kamu pegang, akhirnya ketika ada sensasi baru, mulailah kamu mulai merasa khawatir lagi, mulai semakin khawatir. Sebenarnya terjadi adalah identitasmu, teman-teman, identitasmu tidak berubah. Identitasmu bahwa kamu adalah orang bermasalah, identitas bahwa saya adalah orang yang sehati, identitas bahwa saya itu saya itu bukan orang sehat, karena kamu memegang bahwa saya adalah orang yang sehati, identitas lamamu itu masih ada. Sehingga ketika identitas lamamu masih ada, begitu ada hal yang baru muncul, sensasi semua yang berkaitan sensasi, otomatis kamu akan langsung waspada. Kamu akan langsung masuk mode siaga. Nah, biasanya di awal-awal kamu kewalahan, ya kan? Nah, teman-teman, bagaimana cara untuk mengatasinya? Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah sering saya bahas. Cara mengatasinya sebenarnya sama, teman-teman, seperti metode-metode yang lain sudah sering saya sharing sebenarnya. Nah, cuma untuk kamu yang masih baru-baru dan kamu masih nggak percaya bahwa kamu tuh baik-baik saja, sebenarnya kamu perlu untuk bisa paham ada banyak sensasi anxiety yang hadir dan kalau kamu bisa mau lebih tenang, saya ada e-book-nya. Ada e-book tentang sensasi, 1001 Sensasi GERD Anxiety. Ya, di situ ada banyak sensasi yang sudah saya list, sehingga nanti kalau kamu misalnya punya simptom baru atau sensasi baru, ya kamu udah tahu, oh ini simptom memang karena anxiety doang, bukan masalah, gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, kamu bisa kalau kamu masih benar-benar masih goyang gitu dengan semua yang sedang terjadi, kamu bisa ke dokter dulu ya, silahkan ke dokter dulu untuk cek gitu kan. Oh, kemudian dikatakan dokter bahwa ini aman, ini kamu bersih, semuanya baik-baik saja, ya udah tinggal kamu lakukan seperti yang biasa kamu lakukan pada sensasi-sensasi yang lama, gitu teman-teman. Hal lain yang bisa kamu lakukan adalah kamu mulai belajarlah untuk memberikan pesan aman kepada tubuhmu. Dengan cara yang pertama adalah dengan tidak terus mengikuti pikiran-pikiranmu yang muncul. Karena kamu itu bukan pikiran, teman-teman. Kamu itu adalah subjek, pikiran itu objek. Jadi ketika kamu bisa memahami bahwa pikiran itu objek, kamu akan bisa lebih santai menghadapi pikiran kamu karena kamu tahu apa yang sedang kamu alami. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau ada sensasi baru kan kamu akan muncul, waduh, misalnya sensasi baru apalah misalnya, anggap apa misalnya, dada nyeri gitu ya, atau sensasi baru misalnya sakit kepala gitu kan, pasti kan kamu akan mikirnya, wah ini sakit berat gitu. Nah, ingat bahwa ini adalah pikiran tentang sakit berat. Jadi kalau ada pikiran tentang sakit berat itu, kamu tahu, oh ini pikiran.
Jadi kalau tahu itu pikiran, sudah sebenarnya sudah cukup selesai teman-teman, sudah nggak kemana mana. Nah ini yang perlu kamu latih teman-teman. Atau biasanya teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa lakukan adalah dengan cara teman-teman itu bisa lakukan ketika ada sensasi nggak nyaman, teman-teman bisa lakukan beberapa gerakan. Gerakan-gerakan ini adalah suatu gerakan-gerakan untuk menenangkan sistem saraf kamu, meregulasi sistem saraf kamu supaya kamu lebih rileks. Hasilnya adalah biasanya setelah kamu lebih rileks, sensasinya itu akan lebih berkurang atau bahkan mereda biasanya, ya. Nah, saran saya yang saya sarankan adalah teman-teman ketika ada sensasi seperti yang sudah saya sering bilang katakan adalah teman-teman melakukan shaking 3 menit sampai 4 menit. Shaking, getarkan tangan, shaking teman-teman, getarkan tangan, getarkan kaki, getarkan badan, seluruh badan, seperti itu. Ini sudah sering saya bilang di YouTube saya dan ini benar-benar efektif teman-teman untuk kamu merilis semua emosi yang terperangkap dalam tubuhmu karena kamu masuk mode survival, mode siaga. Sambil shaking teman-teman, kamu itu bisa bayangkan atau kamu bisa rasakan semua pemikiran-pemikiran kamu tuh kayak keluar, semua emosi-emosi kamu, ketakutan-ketakutan kamu kayak keluar. Sambil shaking gitu teman-teman, rasakan aja, 4 menit teman-teman izinkan. Nah, itu kalau kamu merasa pusing, kamu bisa shaking, ya udah kamu duduk aja sama shaking gitu. Seperti itu membantu, sangat membantu dan juga kamu bisa lakukan yang kemarin-kemarin saya juga bahas teman-teman, kamu bisa membuat diri kamu jauh lebih tenang, yaitu dengan cara kamu bisa, apa namanya, melakukan humming teman-teman. Humming itu sangat bermanfaat untuk membantu diri kamu lebih rileks juga. Jadi kamu bilang humming-nya humming dengan jadi rasakan getaran di leher, di dada, itu kamu merasakan getarannya. Itu membantu kamu untuk kamu lebih rileks. Nah, begitu kamu lebih rileks, maka kemudian sensasi yang terjadi karena kamu udah siaga itu akan mereda dan kemudian selesai biasanya. Nah, itu silahkan kamu lakukan teman-teman, ya. Dan yang paling penting sebenarnya juga adalah meredakan ketegangan-ketegangan yang seringkali muncul, karena biasanya ada ketegangan-ketegangan kecil yang tidak kamu sadari dan kamu biarin aja. Jadi poinnya apa sih sebenarnya teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan dari sudah bahas video tentang bagaimana mengatasi anxiety udah sangat banyak sekali, sebenarnya poinnya saya sampaikan sama. Hampir di video saya itu saya selalu katakan, "Kamu aman, kamu aman, kamu aman," gitu kan. Nah, memang rasa aman atau ketika saya mengedukasi kamu dengan memahami, hei kamu aman," itu kadang-kadang nggak nyampe. Karena apa? Karena kamu tidak berani untuk melakukan pengalaman sendiri. Karena dirimu tidak berani untuk melakukan tidak berani untuk mengalami sendiri gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah kenapa kamu masih stuck di sini-sini aja, karena kamu masih tidak percaya dengan kata-kata saya bahwa itu aman. Kamu nggak percaya juga seperti kamu nggak percaya dengan kata dokter, ya kan? Dokter kamu nggak percaya, kemudian ada orang mengatakan, "Kamu aman tuh kalau anxiety gitu," kamu masih nggak percaya. Nah itu memang. Jadi itu adalah hambatan yang paling terbesar yang perlu kamu untuk kamu kalahkan dengan cara tidak hanya cukup pemahaman, tapi dengan cara kamu melakukan, dengan cara kamu punya pengalaman, gitu teman-teman. Saya sudah pernah bahas bahwa sistem saraf kita itu belajar itu bukan dengan melalui pemahaman. Pemahaman oke ya, tapi sistem saraf kamu itu bekerja melalui apa? Melalui pengalaman langsung teman-teman. Saya udah bahas di reels ya. Jadi sistem saraf kamu itu akan jauh lebih tenang ketika kamu mengalaminya langsung, punya pengalaman langsung. Jadi ketika ada sensasi yang baru tadi, kamu tahu bahwa, oh, sensasi baru, gua udah baca bukunya e-book-nya Pak Jimmy nih, 1001 Sensasi God Anxiety. Oh, di situ ada, oke. Atau kalau misalnya kamu ke dokter misalnya, oh, dokter mengatakan bahwa aku sehat gitu kan. Jadi ketika kamu kemudian ada sensasi muncul, kamu pegangan kata-kata dari dokternya itu. Pegangan dari dokternya itu kemudian ingat, ingat bahwa semua pikiran-pikiran itu pikiran-pikiran yang berulang aja, itu objek bukan kamu. Jadi kamu nggak perlu ikuti pikiran itu, kamu, oh pikiran, oke pikiran aja, udah kan ya? Kemudian kamu bisa lakukan humming tadi saya bilang tadi teman-teman, atau shaking seperti itu.
Nah, ini akan membantu kamu untuk memberikan pesan aman kepada tubuh. Begitu kamu bisa melakukan semua apa yang saya bahas itu dan kamu udah buktikan sendiri bahwa, "Oh iya ternyata gue aman ya. Oh iya aman aja ya." Ya udah kamu akan jauh lebih tenang. Atau bahkan teman-teman, kamu nggak perlu lakukan semua teknik yang saya katakan tadi, karena semua teknik itu sebenarnya hanya memberikan pemahaman bahwa kamu aman. Nggak perlu lakukan semua teknik teman-teman, buktikan sendiri. Do nothing udah. Kalau kamu pusing dengan semua teknik, karena intinya adalah bagaimana kamu bisa merasakan aman dengan ada sensasi. Bukan hilang sensasi ya, tapi bagaimana kamu bisa berdamai dengan semua sensasi yang ada, disitulah pemulihan, disitulah kamu sembuh. Nah, mau nggak kamu tahu sembuh? Mau nggak kamu pulih? Ya kalau kamu mau, ya kamu perlu lakukan itu. Ya itu pengalaman teman-teman, ya. Itu perlu kamu latih, harus dilatih. Nah, oke, teman-teman, ini saya masih relaksasi dengan cara begini. Sambil cari ide teman-teman, aku mau ngomong apa sama kalian gitu kan, habis selama ini aku juga bingung. Selama ini udah dikasih tahu kan teman-teman, "Hoi, kamu itu aman. Hai, kamu itu tenang dengan semua sensasi." Ya, udah kamu lakukan aja. Sama seperti berlakulah seperti anak kecil lah teman-teman. Kalau anak kecil gitu kan, misalnya dia, naik sesuatu yang baru gitu kan, belum pernah tahu ayunan kayak gini kan. Dia pertama kali kan mungkin masih agak takut-takut, tapi kan kemudian dia pelan-pelan, ayun-ayun gini, ternyata enak gitu kan. Ya udah, kemudian dia nyaman dengan ayunan itu, ya dia lakukan ayunan. Samalah seperti ini teman-teman. Kamu lakukan aja, oke? Nah, itu teman-teman, kalau kamu masih belum berani, kalau masih perlu masukan, kamu bisa melakukan terapi online atau terapi offline bersama dengan saya. Kamu bisa hubungi WA admin di sini ya, oke? Demikian teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Bye-bye.